Hai, selamat datang di sebuah kanal yang biasa-biasa saja, yang digerakkan oleh orang biasa dan akan terus berjalan dengan mengutamakan film-film horor, misteri, dan juga thriller. Dengan saya Dev dan inilah dia Scream 2022. Film dibuka dengan Tara yang sedang berada di rumahnya. Malam itu Tara menerima telepon dari nomor tak dikenal. Mengira bahwa panggilan itu tak begitu penting, Tara menolaknya sembari berkirim pesan dengan Amber. Lagi-lagi telepon itu berdering dan kali ini Tara memutuskan untuk mengangkat telepon itu yang ternyata dari seorang pria yang menurutnya bernama Charlie. Charlie bermaksud untuk menelpon ibunya, Christina, yang kebetulan pada hari itu sedang tidak berada di rumah. Semakin lama perbincangan itu semakin tak tentu arah. Charlie menanyakan sebuah film yang menceritakan tentang seorang wanita yang sendirian di rumah, mengangkat telepon dari seorang pembunuh seperti halnya Tara pada malam ini. Kemudian Charlie mengucapkan sebuah kalimat yang mengajak Tara untuk bermain. Yang mana pernyataan itu membuat Tara menjadi ketakutan lalu memutuskan sambungan telepon. Mengaktifkan sistem keamanan rumah, kemudian Tara memperhatikan sekelilingnya. Lagi-lagi telepon berdering. Sebuah pesan masuk dari Amber yang memintanya untuk segera mengangkat telepon itu. Tara yang kebingungan lalu menanyakan perihal bagaimana Amber bisa tahu bahwa telepon di rumahnya sedang berdering, yang kemudian dijawabnya bahwa ia bukanlah Amber. Kembali meminta Tara untuk mengangkat telepon atau jika tidak maka ia akan menghabisi Amber. Sehingga mau tak mau dengan terpaksa Tara mengangkat telepon itu. Pria itu menginginkan sebuah permainan dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan nyawa Amber sebagai taruhannya jika saja Tara salah dalam menjawab pertanyaan. Memulai permainannya, pelaku menanyakan tentang sebuah film step yang tak terlalu dipahami Tara. Tara berhasil menjawab pertanyaan pemanasan, juga pertanyaan pertama dari pelaku. Pertanyaan kedua pun berhasil dijawabnya dengan mencari bantuan di handphonenya. Pada pertanyaan terakhir, pelaku menanyakan terkait siapa pelaku antagonis yang ada di dalam film. Tara yang tampaknya telah yakin dengan jawabannya ternyata salah. Pria itu mengatakan bahwa ada dua pelaku antagonis yang siap menghabisi korbannya. Hal itu menggambarkan bahwa kedua pelaku saat ini sedang memburu Tara dan Amber. Tara yang tak mengerti kemudian mengambil sebuah senjata lalu berniat pergi untuk menyelamatkan Amber. Namun ketika membuka pintu, seorang pelaku dengan menggunakan topeng sudah menunggunya berada di depan pintu. Dan ketika itu juga segera mengayunkan senjata melukai perut Tara. Tara kembali menutup pintu dan mengaktifkan sistem keamanan. Namun tampaknya pelaku telah menyadap sistem sehingga ia pun dapat mengendalikan keamanan rumah. Saat itu telepon kembali berdering. Tara memohon kepada pelaku untuk menghentikan permainan. Namun tiba-tiba dari belakang pelaku tiba dan segera menyerang, menusuk perutnya hendak menghabisi Tara di rumahnya. Ketika itu terdengar suara mobil petugas tiba di halaman. Tara berusaha sekuat tenaga bertahan dari perihnya serangan yang bertubi-tubi dilancarkan oleh pelaku dan film pun baru dimulai. Samantha adalah merupakan saudari Tara yang telah pergi meninggalkannya selama 5 tahun. Pagi itu ia mendapatkan sebuah pesan dari petugas HIK yang memberi informasi tentang Tara. Menurutnya Tara saat ini sedang dalam perawatan intensif di rumah sakit dengan kondisi yang kritis. Di tempat lain teman-teman Tara sedang berkumpul di sekolah. Mereka adalah Chad, Windy, Wes, Liv, dan Amber. Membahas tentang kembalinya sosok pembunuh berantai di kota mereka. Mendapatkan pesan dari Tara yang telah siuman, kemudian mereka bersama-sama menuju ke rumah sakit. Begitu juga dengan Samantha dan Richie. Dalam perjalanannya, mereka bercerita tentang film step seperti yang dipertanyakan oleh pelaku kejahatan. Kedatangan mereka sedikit menenangkan Tara yang tampaknya masih sangat syok dengan apa yang baru saja dialaminya. Kemudian Sam menawarkan diri untuk menginap di sana demi menjaga Tara. Ketika malam teman-teman Tara berkumpul di sebuah bar.
Saat itu Amber mengungkapkan bahwa Sam adalah orang yang berbahaya dan ia harus menjaga Tara dari kakak perempuannya itu. Seorang pria datang kepada mereka mencoba menggoda Liv, yang mana menurut Liv, pria itu kerap kali menguntit kehidupan dan media sosialnya. Chad datang kepadanya meminta pria itu untuk segera pergi dari sana. Di luar bar, seorang misterius mengganggunya, membuatnya kesal, lalu menuju ke mobilnya dan tak mendapati seorang pun di sana. Tiba-tiba sosok bertopeng itu sudah berada di belakangnya dan ketika itu juga menusuk pria itu, menewaskannya di sana. Sam terbangun dari tidurnya kemudian pergi meminum obat antipsikotiknya. Ketika itu Sam melihat sosok pria yang merupakan ayahnya muncul dalam penglihatannya, selalu membayangi jiwa dan mengganggu kehidupannya. Tak lama kemudian sebuah panggilan masuk dari seorang pria misterius yang mengaku sebagai pelaku yang bertanggung jawab atas penyerangan terhadap Tara. Samantha menantangnya agar ia segera datang dan ketika itu juga sosok itu telah berada di belakang mencoba menyakiti Samantha. Sebisa mungkin Sam bertahan kemudian pergi meminta pertolongan. Seorang petugas keamanan segera memeriksa keadaan, mendapati ruang yang berantakan namun tak menemukan seorang pun di sana. Menuju ke ruang perawatan Tara, di sana Sam menceritakan sebuah rahasia tentang bagaimana hancurnya keluarga mereka. Ketika itu Sam membuka buku harian ibunya dan mengetahui fakta bahwa sang ibu dahulu menjalin hubungan dengan pria lain tanpa sepengetahuan ayahnya. Sehingga diketahuinya bahwa Samantha bukanlah anak dari ayahnya. Kemudian mendatangi ibunya, Sam mempertanyakan perihal kebenaran itu dan tanpa diketahuinya, ayah mereka mendengar percakapan itu yang tentu saja membuatnya kecewa hingga kemudian pergi meninggalkan mereka hari itu juga. Buku harian itu juga mengungkapkan ayah kandung Samantha sebenarnya adalah Billy Loomis, seorang pembunuh berantai yang namanya cukup melegenda. Setelah hari itu, Sam menjauh untuk menjalani kehidupannya seorang diri dan alasan pelaku menyerang Tara adalah untuk mengundang Sam agar kembali ke kota ini. Keluar dari sana, ternyata Richie mendengar semua percakapan mereka. Di sana Richie berjanji bahwa ia akan tetap mencintai Sam, berada di sisi Sam apapun latar belakangnya. Setelahnya mereka mendatangi Dewey yang merupakan seorang mantan petugas juga korban dari sosok bertopeng itu. Kedatangan Sam adalah untuk mencari sebuah solusi demi menyelamatkan keluarganya. Di sana Dewey menjelaskan bahwa motif pelaku selalu berhubungan dengan masa lalu. Juga menurutnya, pelaku ada di antara teman-teman korban. Sehingga ia menyarankan agar Sam mencari tahu siapa pelaku untuk dapat mengetahui siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Selepas kepergian mereka, Dewey mengabarkan kepada Sydney bahwa sosok bertopeng telah kembali dan berpesan agar lebih berhati-hati. Dewey pergi menyusul Sam lalu bersama-sama mereka mengunjungi teman-teman Tara yang saat itu sedang berkumpul, menyatakan maksud dan tujuan kedatangannya, kemudian bersama-sama mereka memecahkan teka-teki pelaku. Sebuah pertanyaan muncul terkait siapa sebenarnya pria stalker yang menjadi korban tewas di bar pada malam itu. Yang kemudian Amber mendapatkan informasi bahwa pria itu adalah keponakan Stu Maker yang merupakan kaki tangan Billy Loomis. Sehingga diketahui bahwa ketiga korban penyerangan adalah orang yang terkait dengan Billy Loomis. Petugas Hick yang juga merupakan ibu dari Wes hari itu keluar dari rumah mengendarai mobil. Dalam perjalanannya, ia menerima sebuah panggilan telepon dari sosok bertopeng. Sedikit perbincangan, sosok itu mengatakan bahwa ia akan menghabisi Wes, yang mana pernyataan itu membuatnya panik kemudian memutar arah kembali ke rumahnya. Mencoba menghubungi Wes, namun Wes yang ketika itu sedang mandi tak menyadari panggilan di handphonenya. Memacu mobil lebih cepat sehingga tibalah petugas Hick di halaman rumahnya, bergegas berlari menuju ke pintu, namun pembunuh itu sudah berada di sana. Saat itu juga menyerang dan berulang kali menusuknya hingga petugas Hicks pun tewas di halaman rumahnya. Wes merasa seperti seseorang berada di dalam rumah. Lalu menuju ke depan pintu, Wes mendapati pelaku sudah berada di belakangnya. Segera menyerang Wes yang saat itu mencoba meraih alat setrum miliknya, namun pelaku tampil lebih dominan,
menusuk pisau itu di leher dan menancapkannya semakin dalam sehingga Wes pun tewas saat itu juga. Sam tiba di sana ketika polisi sedang mengevakuasi tubuh kedua korban. Di sana ia bertemu dengan Gail yang juga merupakan korban dari pelaku bertopeng. Saat itu Sam melihat petugas yang menjaga rumah sakit berada di sana, membuat pikirannya tertuju kepada Tara yang berada di rumah sakit tanpa penjagaan. Kemudian Sam bergegas pergi ke rumah sakit dengan Dewey yang juga ikut bersamanya. Di kamarnya, Tara merasa seperti seseorang berada di sana. Lalu melepaskan selang infus, menaiki kursi roda, berniat pergi dari sana. Tiba-tiba lampu di ruangan itu padam. Di luar ruangan, ia mendapati keadaan rumah sakit yang begitu sepi. Saat itu Tara dikejutkan oleh sebuah panggilan telepon di handphonenya yang ternyata dari Sam. Namun Tara yang ketakutan memutuskan untuk pergi tanpa menjawab panggilan itu. Di ruang resepsionis, Tara mendapati seorang petugas telah tewas bersimbah darah, membuatnya semakin panik, lalu bersembunyi di sebuah ruangan. Dan tak lama kemudian Richie berada di sana mengejutkannya. Lalu tiba-tiba sosok pembunuh itu sudah berada di belakangnya, menyerang dan melukai Richie. Mengikuti Tara yang bergerak keluar. Ketika itu saya menghubungi Richie, yang mana dering telepon itu mengalihkan perhatiannya. Kemudian pelaku menjawab panggilan yang tentu saja membuatnya menjadi semakin panik. Pelaku meminta Sam untuk memutuskan pilihan karena pelaku hanya akan menghabisi salah satu di antara Tara dan Richie. Namun Sam tak kunjung memberikan jawaban sehingga pelaku menghampiri Tara dan berniat menghabisinya tepat ketika Sam dan Dewey tiba di sana menembakinya. Lalu mereka menyelamatkan Richie dan Tara. Merasa situasi sudah aman, tiba-tiba pelaku kembali menyerang Dewey. Hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Hingga pada akhirnya Dewey berhasil melepaskan tembakan, merobohkan pelaku, lalu meminta Sam membawa mereka pergi dari sana. Sedangkan ia akan memastikan tewasnya pelaku dengan menembakkan senjata di kepalanya. Sebuah panggilan telepon dari Gail membuatnya lengah, sehingga pelaku yang ternyata masih sehat walafiat setelah beberapa peluru bersarang di tubuhnya segera menusuk perutnya, menancapkannya semakin dalam, mengoyaknya dengan kejam sehingga Dewey pun tewas di sana. Gail tampak sangat terpukul dengan apa yang terjadi. Tak lama kemudian Sydney juga tiba di sana setelah mendapatkan kabar tewasnya Dewey. Hari itu Sam mengeluarkan Tara dari rumah sakit, berniat membawanya pergi dari kota Woodsboro demi keselamatannya. Di luar gedung, Gail dan Sydney menghampirinya, meminta pertolongan Sam untuk membantu mereka menangkap juga menghabisi pelaku demi mengakhiri semua ketakutan ini. Namun Sam tampaknya tak bersedia. Ia tetap pada pendiriannya untuk membawa Tara pergi sejauh mungkin. Di perjalanan, Tara tak menemukan inhalernya di dalam tas miliknya, sehingga mereka memutuskan untuk mengambil persediaan di rumah Amber yang ketika itu sedang mengadakan pesta. Chad yang menyadari bahwa Liv tidak berada di sana segera mencarinya ke halaman rumah dengan melacak lokasi handphonenya. Tiba-tiba seorang pelaku keluar dari balik semak-semak, melukai dan berulang kali menusuknya. Ketika mobil Richie tiba di sana, pelaku menghentikan aksinya, meninggalkan Chad yang sekarat seorang diri di halaman. Kedatangan mereka membuat Amber segera menghentikan pesta, kemudian membantu Tara untuk mendapatkan inhaler yang tersimpan di kamarnya. Di tempat lain, Gail dan Sydney yang sedang berkendara menyadari bahwa Sam berada di sana, memintanya untuk segera pergi dari sana karena menurutnya rumah itu dulunya merupakan milik Stu Maker, tempat di mana Stu dan Billy menghabisi semua orang. Dan kedatangan Sam ke sana adalah merupakan sebuah rencana terperinci yang sudah diatur sedemikian rupa oleh pelaku yang mengetahui dan ada di antara orang-orang terdekat mereka. Di ruang tengah, Mindy yang sedang menonton TV tiba-tiba diserang oleh pelaku yang mana suara teriakannya terdengar oleh Sam yang kemudian datang untuk menyelamatkan Mindy. Terlihat Mindy yang sekarat tersandar lemah dengan darah menodai tubuhnya. Tak lama kemudian Tara dan Amber tiba di sana disusul oleh Richie juga Liv di belakangnya. Pertemuan itu membuat mereka bertanya-tanya terkait siapa pelaku yang ada di antara mereka. Seperti tak ingin lagi berteka-teki, saat itu Amber mengeluarkan senjata
dan menembak Liv, menewaskannya saat itu juga. Di belakangnya Tara menghalangi Amber yang saat itu akan menghabisi Sam. Lalu Sam pergi bersembunyi di basement bersama Richie. Di sana Sam teringat bahwa pelaku antagonis berjumlah 2 orang dan mencurigai Richie adalah salah satu di antaranya. Sehingga Sam dengan penuh kecurigaan pergi meninggalkannya. Sydney bersama Gale tiba di halaman. Disambut oleh Amber yang berpura-pura kesakitan mengecoh perhatian mereka. Kemudian melepaskan tembakan yang melukai Gale di sana. Perlahan Sydney masuk ke dalam rumah mencari siapapun yang tersisa di sana. Di dalam kamar, saya mendengar pergerakan dari dalam sebuah ruangan yang ternyata adalah Tara yang ketika itu telah berada dalam keadaan terikat dan mulut yang disekap. Berjalan menyusuri setiap lorong, Sydney melepaskan tembakan di sebuah ruangan yang mana tembakan itu melukai Richie yang menurutnya ia sedang bersembunyi dari kejaran pembunuh. Tiba-tiba dari samping sosok itu muncul menyerang Sydney hingga terjadilah sebuah perkelahian yang membuat mereka berdua terjatuh dari lantai atas. Sydney yang tak berdaya meminta Richie untuk mengambil senjata. Dari sampingnya dengan cepat Sam meraih senjata, namun Richie segera menyerang Sam menancapkan pisau di perutnya, membuat mereka terpojok dari pelaku yang ternyata adalah Amber dan Richie. Sydney yang mengira bahwa Amber sedang lengah mencoba meraih pisau yang ada di atas meja, namun ternyata ia salah. Amber tetaplah bersiaga lalu menusuk Sydney. Kemudian Amber mencari Tara berniat mengumpulkan mereka di sana. Tara yang telah lepas dari ikatan secara mengejutkan keluar dari persembunyiannya, menyerang dan berulang kali memukuli Amber dibantu oleh Sydney dan Gale. Tanpa ampun mereka menuntut pembalasan atas tewasnya Dewey dan kehormatan itu dilakukan oleh Gale yang kemudian melepaskan tembakan membuat Amber tersungkur tepat di atas kompor dengan api yang menyala. Di tempat lain Samantha yang keberadaannya telah diketahui berhasil meraih pisau, kemudian melukai wajah Richie. Lalu dengan kejam berulang kali menusuknya dan mengakhirinya dengan sebuah sayatan di lehernya. Juga Amber yang kemudian datang ke arah mereka. Tara menghabisi sahabatnya itu dengan sebuah tembakan yang mengenai kepalanya. Di akhir film beberapa petugas datang membawa Tara, Chad, dan Mindy ke rumah sakit. Tak lupa Samantha berterima kasih kepada Sydney dan Gale yang akan menuangkan kisah ini dalam sebuah buku karyanya. Kemudian memulai perjalanan ke rumah sakit dan film pun berakhir. Amber dan Richie bertemu di sebuah bar dan menyadari bahwa mereka sama-sama terobsesi oleh kejahatan yang diperankan oleh pelaku antagonis dalam sebuah film yang memerankan seorang pembunuh berantai. Semua ide itu dimulai ketika orang tua Amber membeli rumah milik Shoemaker. Sekian dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Kesalahan dalam hal penyebutan dan juga kata-kata terucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di plot selanjutnya.